Baik, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas proyeksi vektor. Ada dua jenis proyeksi, yaitu proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Ya. Baik, kita langsung aja ke materi. Proyeksi vektor. Ada dua jenis proyeksi. Yang pertama, kita bahas proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal biasanya disingkat dengan proyeksi skalar saja atau biasa disebut panjang proyeksi. Apa yang dimaksud dengan proyeksi skalar ini? Coba kita lihat gambar. Saya punya vektor OB atau bisa saya katakan sebagai vektor B kecil, kemudian vektor OA atau saya katakan A kecil. Ketika kita membuat proyeksi A terhadap B, A pada B, maka vektor A ini kita tarik garis yang tegak lurus terhadap B. Nah, ini harus tegak lurus. Kemudian, karena tegak lurusnya bertemu di titik C, maka proyeksinya atau panjang proyeksinya adalah dari O ke C yang warna biru ini. Saya ulangi ya. Proyeksi A pada B berarti dari ujungnya A, kita tarik garis yang tegak lurus ke B. Nah, garis nanti akan bertemu di titik C. Vektor OC adalah vektor proyeksi dari A pada B. Seperti itu. Nah, yang kita bahas di proyeksi skalar adalah kita bahas OC itu panjangnya berapa. Gitu. Jadi, proyeksi skalar itu yang ditanyakan adalah vektor hasil proyeksi tadi, hasilnya yang biru ini, itu panjangnya berapa. Atau hasil proyeksi skalarnya itu berapa. Kita perhatikan, pada gambar di samping OC atau C kecil disebut sebagai proyeksi skalar OA pada OB. Jadi panjang C itu disebut proyeksi skalar. Kemudian secara umum proyeksi skalar atau panjang proyeksi vektor A pada B dirumuskan seperti ini. Vektor C atau vektor proyeksinya panjangnya adalah A kali B dibagi panjang B. Yang menentukan adalah ini ya, A pada B. Kalau dia pada B, maka B-nya akan menjadi penyebut. Dan kalau dibalik, misalkan proyeksi skalar B pada A, maka rumusnya menjadi A kali B per panjang A. Jadi kata kuncinya adalah pada. Ini pada A, berarti A-nya harus menjadi penyebut. Tolong jangan kebalik ya, jangan salah rumus. Kalau A pada B, itu berbeda dengan B pada A. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua ada proyeksi vektor ortogonal. Kalau tadi menanyakan panjangnya saja, kalau ini menanyakan vektornya apa. Bisa dilihat ini ada vektor A dan B. Kalau proyeksi A pada B seperti tadi ya, garis lurus, tegak lurus. Kemudian ada titik C, inilah vektor proyeksinya. Ini dikatakan bahwa OC, kalau tadi ditanyakan panjangnya ya, skalar. Kalau ini ditanyakan OC itu adalah vektor proyeksi A pada B. Perhatikan, proyeksi OA pada OB adalah vektor OC yang merupakan hasil kali proyeksi skalar dengan vektor satuan dari OB. Jadi didapat dari rumus OB dibagi vektor skalar, vektor satuan dari OB itu kan rumusnya OB dibagi panjang OB atau B per panjang B. Secara umum proyeksi A pada B adalah vektor C dengan dirumuskan seperti ini. Kita tahu bahwa rumus ini tadi itu kan rumus proyeksi skalar ini tadi. Kemudian dikalikan ini adalah vektor satuan dari B. Kita peroleh rumus yang kanan. Yang kita pakai yang kanan langsung aja, yaitu A kali B per panjang B kuadrat dikalikan B. Jadi ini kalau pakai yang kiri agak ribet ya, karena lumayan panjang. Kita pakai yang kanan saja, A dot B per panjang B kuadrat dikalikan B. Perbedaannya dengan proyeksi skalar adalah kalau tadi skalar itu cukup A kali B per panjang B. Kalau di sini A kali B per panjang B kuadrat dikalikan B. Untuk lebih jelasnya nanti kita ke contoh saja. Contoh 1,
Diketahui vektor A 2, 1 dan vektor B 1, negatif 4. Tentukan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Oke, ini hati-hati A pada B dan yang ditanyakan adalah rumus proyeksi skalar. Baik, kita anggap saja dia adalah vektor C. Misal proyeksi A pada B adalah vektor C. Karena skalar, kita gunakan rumus yang skalar, yaitu karena A pada B ya, berarti A dot B per panjang B, seperti ini. Kalau B pada A, berarti A dot B per panjang A. Oke, A dot B atau A kali B adalah 2 kali 1, sebentar saya tulis dulu, 2, 1 dikalikan dengan 1 negatif 4. Panjang B sendiri adalah akar dari yang B ya, berarti 1 kuadrat ditambah yang B ini negatif 4 dikuadratkan. Perkalian titik adalah X dikalikan X, 2 dikalikan 1 itu 2, ditambah 1 dikalikan negatif 4 ya, jadi negatif 4. Dibagi akar 1 ditambah negatif 4 kuadrat itu 16. Oke, hasilnya adalah berapa ini? Negatif 2 per akar 17. Atau boleh ditulis negatif 2 per akar 17 dikali akar 17 per akar 17. Mungkin hasilnya yang ini aja, negatif 2 per 17 akar 17. Wah, kurang bagus nih hasilnya. Oke, next kita cari yang B. Proyeksi vektor ortogonal A pada B. Karena rumusnya proyeksi vektor, kita gunakan rumus proyeksi vektor, yaitu vektor C adalah A kali B per panjang B dikuadratkan dikalikan vektor B lagi. Oke, A kali B kalau kita tulis mendatar seperti ini boleh 2,1 dikalikan dengan 1, negatif 4 dibagi panjang B kuadrat, tadi udah kita hitung ya, 17. Kalau mau dihitung lagi tidak apa-apa, kuadrat dikalikan vektor B nya sendiri tadi 1, negatif 4. Baik, sekarang untuk yang perkalian titik kita hitung seperti biasa, 2 dikalikan 1 itu 2, ditambah 1 kali negatif 4 itu negatif 4, dibagi akar ini, akar sama kuadratnya nanti hilang, tinggal 1 ditambah 16 yaitu 17 dikalikan 1 negatif 4. Oke, kita hitung 2 dikurangi 4 itu negatif 2 per 17 dikalikan 1 negatif 4. Ini hasil akhirnya. Atau mungkin bisa ditulis atau 2 per 17 nya masuk juga boleh, kita kalikan berarti min 2 per 17. Oke, yang ini kali ini berarti 8 per 17. Mungkin kamu bingung, bisa ditulis mendatar saja juga tidak apa-apa, negatif 2 per 17, 8 per 17. Jadi mau bentuk kolom, mau bentuk baris silahkan, yang penting fokus ya. Itu contoh untuk proyeksi skalar dan vektor A pada B. Contoh 2, sekarang saya coba balik menjadi B pada A ya, B pada A. Vektor A 2, negatif 6, negatif 3 dan vektor B 1, 0, negatif 2. Tentukan A, proyeksi skalar. Oke, kita gunakan rumus skalar. Misalkan proyeksinya adalah C. Misalkan ya, proyeksi B pada A adalah C. Berarti vektor panjang vektor C atau proyeksi skalarnya adalah, karena A pada B pada A ya, berarti A dot B pernya harus A. Jadi kata pada ini nanti akan mempengaruhi yang per ini, yang bawah ini ya. Oke, A kali B saya tulis mendatar saja, mungkin 2, negatif 6, negatif 3 kita kalikan dengan 1, 0, negatif 2 dibagi panjang A, hati-hati, 2 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Kita hitung lagi,
Perkalian titik kita kalikan X dan X, Y dan Y, Z dan Z kita jumlahkan. 2 kali 1 itu 2, ditambah min 6 kali 0 itu 0, ditambah negatif 3 kali negatif 2 itu 6. Dibagi akar, 2 kuadrat itu 4, 6 kuadrat, negatif 6 kuadrat itu 36, min 3 dikuadratin itu 9. Atasnya ketemunya 8. Ini akar berapa ini? 49 ya. Oke, akar 49 adalah 7. Jadi jawabannya adalah 7. 8/7, maaf, 8/7. Berikutnya yang B. Bagaimana dengan proyeksi vektor ortogonal B pada A ya? Kalau B pada A, rumusnya tinggal vektor C adalah A kali B. Pada A ya, hati-hati pada A berarti per panjang A kuadrat dikalikan vektor A lagi. A dot B-nya tadi sudah kita hitung di sini, ketemunya 8, jadi boleh kita pakai karena sama, 8. Panjang A-nya tadi sudah kita hitung, ternyata hasilnya 7. Tinggal kita kuadratkan. Dikalikan vektor A semula adalah 2, negatif 6, negatif 3. Berarti 8/49, 2, negatif 6, negatif 3. Ini sudah ketemu jawabannya. Kalau mau dikalikan masuk juga tidak masalah ya. Misalkan nih jawabannya adanya seperti ini. 8 kali ini 2 itu 16/49. 8 kali negatif 6 itu negatif 48/49. Misalkan ya, dibawa masuk semua berarti negatif 24 seperti ini pun tidak apa-apa. Oke, sudah lengkap contoh antara A pada B dan B pada A. Sekarang kita ke variasi yang lain. Diketahui segitiga ABC dengan ABC, sudutnya diketahui koordinatnya semua. Tentukan proyeksi skalar ortogonal AB pada BC. Otomatis kita cari dulu AB itu apa. Ingat, AB adalah vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Ujung dikurangi pangkal ya, diingat-ingat. Oke, B-nya sendiri 40 dikurangi A-nya 2 negatif 4. 4 dikurangi 2 itu 2, 0 kurangi negatif 4 jadi 0 tambah 4 itu 4. Oke, AB-nya sudah, sekarang kita cari BC-nya. BC adalah vektor posisi C dikurangi vektor posisi B. Vektor posisi C tadi adalah negatif 2, maaf, ketekan. Negatif 2, negatif 1 dikurangi vektor posisi B-nya adalah 40. Kita hitung ya, menjadi negatif 6 sama negatif 1. Baik, sekarang kita masukin rumusnya. Misal misalkan kita pakai vektor U aja. U adalah proyeksi AB pada BC. Yang ditanyakan skalar ya, kita gunakan rumus skalar. Berarti U sama dengan panjang U. Panjang vektor U atau proyeksinya adalah AB pada BC, berarti vektor AB dikalikan vektor BC dibagi pada BC, maka padanya ini ke bawahnya. Dibagi BC, panjang BC. Maaf yang atas tidak ada ininya ya, panjangnya ya. AB kali BC dibagi panjang BC. Baik, kita tinggal masukkan AB-nya tadi 2,4 dikalikan dengan BC-nya negatif 6, negatif 1. Panjang BC berarti akar ini ya, negatif 6 negatif 1 berarti negatif 6 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. 2 dikalikan negatif 6 itu negatif 12, ditambah 4 dikalikan negatif 1 itu negatif 4. Dibagi akar 36 ditambah negatif 1 kuadrat 1. Jadinya negatif 16 dibagi akar 37. Jika misal jawaban seperti ini tidak ada, bisa kalian rasionalkan penyebutnya. Akar negatif 16/37 akar 37. Seperti ini juga boleh. Yang saya tekankan di contoh ini adalah
vektor yang dicari yaitu AB dan BC, dicari skalar proyeksinya, kita harus menentukan dulu ya, seperti ini. AB adalah B min A, BC adalah C min B, baru diolah dengan rumus yang tadi. Baik, berikutnya contoh keempat. Diketahui segitiga PQR dengan PQR lengkap semua koordinatnya. Jika P kecil adalah PQ dan Q kecil adalah QR, tentukan proyeksi ortogonal P pada Q. Ini sama seperti yang tadi. Kita cari dulu P, rumusnya adalah PQ. Berarti koordinat Q dikurangi koordinat P ya, atau OQ dikurangi OP. OQ di sini adalah koordinat Q yaitu 5, 4, 7 dikurangi koordinat P adalah 2, negatif 1, 3. Baik, 5 kurangi 2 itu 3, 4 tambah 1 itu 5, 7 kurangi 3 itu 4. Sekarang kita cari vektor Q yang merupakan QR. QR itu berarti koordinat R dikurangi koordinatnya Q, ya, belakang kurangi depan ya. Baik, R-nya adalah negatif 2, 3, 1 dikurangi OQ, Q-nya adalah 5, 4, 7. Kita hitung dulu jadinya, negatif 2 kurangi 5 itu negatif 7, 3 kurangi 4 itu negatif 1, 1 kurangi 7, negatif 6. Sudah lengkap antara P dan Q, sekarang kita ditanya proyeksi vektor P pada Q. Ya, misalkan vektor itu R ya. Misal proyeksinya adalah R. Vektor R, karena P pada Q berarti P kali Q per panjang Q kuadrat dikalikan vektor Q. Ya, yang kata pada itu akan menjadi penyebutnya. Baik, P kali Q, kita hitung dulu. P-nya tadi 3, 5, 4 dikalikan Q-nya negatif 7, negatif 1, negatif 6. Akar panjang Q-nya berarti ini ya, negatif 7 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat, lalu dikuadratkan. Dikalikan vektor PQ-nya atau vektor Q-nya yaitu negatif 7, negatif 1, negatif 6. Oke, kita hitung dulu untuk yang perkalian skalar. X dengan X berarti 3 kali negatif 7, negatif 21. Ditambah 5 kali min 1 itu min 5. Ditambah 4 kali negatif 6 itu negatif 24. Kuadrat sama akarnya akan habis. Kita hitung menjadi negatif 7 dikuadratin itu 49, ditambah negatif 1 kuadrat itu 1, ditambah negatif 6 dikuadratin 36. Masih dikalikan dengan negatif 7, negatif 1, negatif 6. Baik, kita hitung lagi. Negatif 21 dikurangi 5 dikurangi 24, berarti negatif 26 sama negatif 24. Berarti negatif 50 ya. Dibagi 49 tambah 1 50, 50 tambah 36 itu 86, dikalikan negatif 7, negatif 1, negatif 6. Bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 2, berarti negatif 25 per 43 dikalikan negatif 7, negatif 1, negatif 6. Oke, ini jawabannya. Memang hasilnya pecahan, tidak masalah. Yang penting konsepnya adalah P pada Q, nanti penyebutnya Q. Jika yang ditanyakan proyeksi vektor, kita gunakan rumus yang ada kuadratnya, yang ada tambahannya. Kalau hanya skalar, kita bisa gunakan P kali Q per panjang Q, cukup ya. Silakan dibedakan.